sudah nikah, kemudian akhirnya istrinya ditinggal merantau sampai bertahun-tahun. Jadi memang dikatakan oleh Rasulullah bahwa yang terbaik atau sebaik-baiknya atau seberuntung-beruntungnya itu ya orang itu yang nikah, kemudian dia bisa mendapatkan rezeki dari negerinya sendiri. Negeri itu maksudnya bukan negara ya, negerinya sendiri. Jadi orang Kebumen, tinggalnya di Kebumen, kemudian dia itu rezekinya juga di Kebumen. Nah itu namanya di negerinya sendiri. Itu memang sebaik-baiknya yang seperti itu. Satu. Yang kedua, bahwa Imam Syafi'i itu pernah melakukan penelitian. Jadi Imam Syafi'i itu ketika mau mengambil suatu hukum itu juga sambil melakukan penelitian. Di mana sebenarnya perempuan itu kebutuhan maksimal untuk menahan dirinya, padahal dia itu punya suami, gitu ya, itu hasil penelitiannya adalah dia itu 4 bulan. Gitu. Ya kalau masih 4 bulan, kurang dari 4 bulan masih aman itu. Tapi lebih dari itu nggak boleh. Ini karena berbahaya. Ya, walaupun mungkin bisa itu, tapi ya itu tadi akan muncul masalah ke depannya. Ini makanya kalau dulu ketika zaman Rasul, kalau ada peperangan yang waktunya panjang, itu ada yang digilir pulang. Ini untuk ketemu dengan keluarganya, ada yang digilir pulang, nggak langsung suruh jalan terus, tidak. Ini karena memang ada kebutuhan-kebutuhan di mana kebutuhan itu bukan hanya sekedar materi, ada kebutuhan-kebutuhan batiniah seperti tadi yang sudah kita bahas itu, yang tidak mungkin bisa terpenuhi tanpa kehadiran, nggak mungkin bisa terpenuhi. Ini. Maka ketika seorang laki-laki meninggalkan istrinya, bahkan melewati daripada 4 bulan, apalagi 6 bulan itu ya, nggak pernah ketemu, apalagi lebih dari 6 bulan ya, sampai tahunan, maka itu sebenarnya sudah dolim itu, sudah dolim terhadap istri. Tapi istri ikhlas ya. Ikhlas istrinya, tapi dolim. Ya memang ini terpaksa karena memang harus merantau, kalau enggak nanti untuk kebutuhan hidup bagaimana. Betul, alasannya bagus, istrinya tetap ya sudah kamu enggak apa-apa berangkat kerja ke luar negeri misalkan. Betul, tapi dolimnya tetap. Karena apa? Karena ada yang tidak terpenuhi daripada kewajiban seorang suami. Yang nomor 5 tadi, terutama adalah perhatian. Berarti dolim. Itulah kenapa sebenarnya ketika seorang perempuan itu dia tidak mendapatkan nafkah itu misalkan, khususnya karena kalau jauh kan nggak mungkin nafkah batiniah itu. Itulah kenapa dia diperbolehkan untuk gugat cerai itu. Ini. Nah, tapi karena memang tadi kalau bertanyanya hukum itu ya, selama memang dia menerima sih tidak ada masalah. Hanya saja dolimnya itu tetap nggak bisa terhapuskan itu. Karena apa? Karena ada tanggung jawab yang tidak bisa terpenuhi. Maka bagaimanapun repotnya, misalkan tinggalnya jauh, walaupun biayanya mahal, usahakan tetap pulang. Bukan berarti langsung total nggak pulang-pulang sampai 2 tahun, 3 tahun, kasihan. Itu karena apa? Karena dia menderita secara batin itu. Nerima sih, tapi menderita apa enggak kira-kira? Pasti menderita. Itu ya. Nah ini, jadi masalahnya adalah lebih beratnya lagi ketika ada kedoliman terhadap istri, itu problemnya itu nanti masalahnya jadi kemana-mana. Bisa menjadi urusan rezekinya dicabut keberkahannya. Nah, dicabut keberkahannya itu. Kenapa dicabut keberkahannya? Ya tadi, mohon maaf.
Ketika banyak saudara-saudara kita yang merantau sampai bertahun-tahun, pulang bawa duit ratusan juta, Pak. Tapi begitu baru sebentar duitnya ratusan juta habis. Banyak gak kira-kira yang seperti ini? Bahkan banyak bukan cuman hartanya yang habis, keluarganya ikut habis, bubar itu. Banyak gak kira-kira? Banyak. Karena apa? Karena tidak sadar ada kedoliman terhadap istri. Sementara salah satu resiko dolim terhadap istri adalah dicabutnya keberkahan di dalam keluarga. Ini ya. Ini kalau sampai hukumnya, apakah hukumnya itu berarti cerai? Ya enggak, tapi dolimnya itu tetap ada. Maka usahakan walaupun kerjanya jauh, misalkan kerjanya di Amerika misalkan, tetap anggarkan untuk pulang sekian bulan sekali. Itu walaupun biayanya mahal, bagaimana? Anggarkan pulang. Ini wajib itu, supaya apa? Terpenuhi kewajibannya. Ini ya. Ini. Nonton nggih? Nah, silahkan adalah